Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami menjelaskan tentang dinding dan plat. Kami menjelaskan tentang yang pertama pengertian dinding, yang kedua fungsi dinding, yang ketiga jenis-jenis dinding, dan keempat material penggunaan dinding, dan yang kelima beban dinding. Terus kami akan menjelaskan tentang fungsi plat, terus macam-macam plat dan metode pembuatan plat lantai. Pada kesempatan ini saya memberikan kepada teman rekan untuk menjelaskan semua tentang dinding. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru serta teman-teman sekalian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan melindungi area. Umumnya, dinding menyokong struktur dalam ruangan menjadi ruangan-ruangan dan melindungi atau membatasi suatu ruangan. Yang kedua adalah fungsi dinding. Dinding berfungsi menyekat antara ruang, meredahkan suara kebisingan, melindungi. Yang ketiga adalah material pembuatan dinding. Yang pertama adalah bata merah, yang kedua bata kok, yang ketiga bata ringan, dan yang keempat adalah kaca dan kayu. Terima kasih para teman rekan. Sekarang kami akan menjelaskan tentang plat. Kami persilakan para teman Arif untuk menjelaskan tentang plat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian plat. Plat adalah salah satu elemen struktur yang mampu menahan beban, di mana bebannya tersebut akan disalurkan ke struktur vertikal seperti kolom. Yang kedua, fungsi plat. Plat memiliki dua fungsi. Yang pertama, membatas lantai atas dengan lantai bawah, dan yang kedua, sebagai tempat injak para penghuni di bagian lantai atas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan macam-macam plat. Yang pertama, plat lantai kayu. Plat lantai kayu adalah plat yang terbuat dari kayu dan memiliki ukuran lebar 20-30 cm dan tebal 2-3 cm. Yang kedua, plat lantai beton. Plat lantai beton yaitu plat yang dibuat dari yang terbuat dari pengecoran tulangan dan campuran bahan lainnya. Yang ketiga, plat kayu semen. Dinamakan plat kayu semen karena terbuat dari potongan-potongan kayu yang berukuran 80-90 cm dan dicampur dengan semen. Tetapi plat kayu semen ini jarang digunakan karena tergolong dalam struktur bangunan baru. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan plat lantai. Metode pembuatan plat lantai dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode Hal-Sloop, dan yang kedua, metode full precast. Metode Hal-Sloop adalah pembuatan struktur plat lantai di setengahnya di lapangan, dan selanjutnya dilanjutkan di pabrik dengan menggunakan sistem precast. Yang kedua, metode full precast. Metode full precast yakni pembuatan plat lantai di pabrik dari awal sampai akhir dan dilanjutkan ke lapangan untuk diterapkan. Itu saja dari saya tentang plat. Saya kembalikan ke moderator. Siang teman-teman. Siang. Teman-teman yang saya hormati dan saya kasihi, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kolom. Kepada teman pian saya memberikan kesempatan untuk memberikan atau menjelaskan pengertian kolom dan jenis-jenis kolom dan beberapa kolom yang ada dalam pembahasan kami. Kepada Tian saya memberikan waktu dan kesempatan. Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi mulai dari pengertian kolom. Seperti yang kita tahu teman-teman, bangunan itu memiliki beberapa struktur. Salah satu strukturnya adalah kolom. Kolom ini berbentuk batang tekan vertikal yang menyerukan beban aksial dari suatu bangunan dan menyalurkannya kepada fondasi. Selanjutnya, jenis-jenis kolom. Yang pertama, kolom sengkang lateral. Jadi, kolom sengkang lateral ini kalau dilihat dari atas berbentuk kotak. Dan ini merupakan memiliki struktur utama yaitu tulangan pokok dan juga pengikat sengkang lateralnya. Jadi, pengikat sengkang lateral ini diberikan spasi karena kegunaannya hanya untuk memperkokoh tulangan pokoknya. Jadi yang kedua, kolom pengikat spiral. Kolom pengikat spiral ini dilihat dari atas berbentuk bulat. Jadi kolom ini juga menggunakan tulangan pokok yang ia itu menggunakan beton bertulang. Jadi pengikat spiralnya ini diikat dari bawah sampai atas, dililitkan dari bawah sampai ke atas dan membentuk helix ya. Ini juga menggunakan tulangan pokok. Yang tiga, kolom komposit. Perbedaannya kolom komposit dengan kolom sengkang lateral dan kolom spiral yaitu kolom komposit ini bisa menggunakan tulangan pokok, bisa juga tidak menggunakan tulangan pokok. Jadi kolom komposit ini memiliki menggunakan baja di bagian tengahnya. Contohnya pipa baja ini ataupun tentang profil gelagar baja, yaitu di dalamnya berbentuk ini dan juga menggunakan baja. Selanjutnya saya akan membahas tentang kolom utama dan kolom praktis. Jadi kolom utama ini merupakan kolom yang menopang beban utama dari suatu bangunan dan menyalurkannya kepada fondasi. Disarankan kalau kolom utama ini berkisar 3,5 meter, itu cuma disarankan, jadi bisa lebih dari 3,5 meter. Setelah itu kolom praktis. Kolom praktis kegunaannya itu untuk membantu kolom utama. Disarankan ini menggunakan maksimal penggunaan kolom praktis ini berkisar 3,5 meter, jadi tidak bisa lebih dari 3,5 meter ya. Jadi kolom praktis ini memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengikat dinding agar tetap kuat dan tidak cepat roboh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Tian. Saya sendiri akan menjelaskan jenis-jenis kolom berdasarkan kelangsingan. Ada dua jenis teman-teman. Pertama kolom pendek dan yang kedua kolom langsing. Nah, kolom pendek ini di mana pengaruhnya itu tidak terlalu diperhitungkan karena dia itu membawa pengaruh cukup kecil. Sedangkan kolom langsing sendiri itu pengaruhnya sangat besar. Jika kolom langsing melebihi kelangsingan kolom pendek, akan mengakibatkan limit kegagalan sebuah material. Berarti berbahaya sekali ya teman-teman. Oke. Dan sebelum kalian bingung apa sih itu kolom langsing, di sini saya akan menjelaskan. Kolom langsing adalah kolom yang mengalami pengurangan kapasitas aksial sebanyak 5% atau lebih. Jadi kolom langsing ini dia mengalami pengurangan kapasitas aksial. Artinya tekanan yang dari atas dapat membengkakkan sebuah kolom sehingga dia membentuk langsing. Teman-teman ada yang tahu langsing itu bentuknya bagaimana? Oke, nanti saya akan jelaskan di catatan saya sendiri. Teman-teman boleh melihat di catatan saya. Oke, dan selanjutnya saya akan menunjukkan fungsi kolom. Fungsi kolom adalah meneruskan beban dari atas ke fondasi. Artinya meneruskan beban dari atap, dinding dan balok ke fondasi. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman saya Randi untuk membahas tentang dasar-dasar perhitungan kolom dan teknik pembuatan beton. Kepada Randi saya memberikan waktu dan kesempatan. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perhitungan kolom. 1. Kolom harus direncanakan untuk memikul beban aksial. 2. Pada sistem konstruksi
konstruksi, rangka atau struktur. 3. Perhitungan momen yang akan diakibatkan beban geografi. 4. Momen-momen bekerja pada setiap level. Artinya, kita mendesain sebuah beton atau kita sebagai juru gambar, kita harus mampu mendesain sebuah beton itu bagaimana dia dapat menahan beban dari atas seperti atap, dinding yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagaimanakah seorang arsitek harus mampu mendesain ini supaya dapat mencegah kecelakaan atau kegagalan dalam sebuah konstruksi bangunan. Dan selanjutnya, analisa. Anda harus mampu menganalisa berapa beratkah bangunan yang akan ditopang oleh sebuah kolom. Dan ketika beban teman-teman, kalian seperti yang kalian tahu ada beban hidup dan beban mati. Beban hidup atau beban kumulatif seperti teman-teman sekalian yang memasuki ruangan ini atau lantai 2 tahu ya, itu kalian mempunyai beban ya, teman-teman. Dan juga perabot yang di dalamnya pasti memiliki beban. Jadi kita harus ada yang namanya beban, maksudnya menganalisa tentang beban ini. Dan beban mati seperti saya bilang tadi, pintu, ini meja, dan yang lain-lain. Dan ada juga dampak bagi beban ini. Kita sebagai seorang arsitektur juga harus memikirkan beban yang dari luar atau dari alam, seperti angin. Seperti yang sudah dijelaskan yang kita nonton beberapa minggu lalu atau bulan lalu tentang Burj Khalifa. Burj Khalifa adalah gedung tertinggi di dunia, tetapi nyatanya dia tidak pernah roboh. Kenapa? Karena seorang arsitektur atau insinyur jenius, dia memikirkan bagaimana caranya sebuah bangunan atau Burj Khalifa tidak bisa roboh. Justru sampai sekarang Burj Khalifa masih bertahan sampai sekarang, dan diperkirakan itu, ya tahu lagi ya perkiraannya kita. Dan sekian ini pembahasan dari kelompok kami. Kami membuka sesi saran, pertanyaan ataupun kritikan dari teman-teman, dan kami menerima apa kekurangan kami dalam menjelaskan apa yang tertampil di mind map kami. Silakan bertanya. Sekian.